dari mata kuliah Ekonomi Kerakyatan akan mendiskusikan materi analisis pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Dengan saya sendiri, Kurnia Aulia Musfia. Saya Sulariska Putri. Saya Juniarti Haji Galitan. Saya Asma Sinen. Saya Nursina Yaru. Saya Nur Hudamoni. Saya Rizal Elanjo. Saya Iksan Abdurrahim. Saya Mukfira Basra. Saya Widiawati Muardi. Saya Abdi Fatih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersuah wajah kembali dengan penuh sehat walafiat. Selanjutnya, tanpa pula salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, di mana beliau telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, selanjutnya saya akan saya sebagai moderator dalam sesi diskusi kelompok 2 dengan tema analisis pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Nah, untuk itu, untuk memperlancar diskusi kita pada kesempatan baik ini, saya sendiri akan memberikan sedikit gambaran umum tentang bagaimana peran ekonomi kerakyatan. Nah, tentunya bahwa sudah lazim bagi kita untuk mengetahui apa itu ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan ini sendiri lahir ketika di Indonesia sendiri itu dilanda oleh krisis besar-besaran. Itu akibat daripada penerapan sistem yang gagal, terutama sistem ekonomi di Indonesia yang memang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu adalah penerapan sistem ekonomi merkantilis dan ekonomi kolonial. Tapi dalam perkembangannya sistem ini hilang ketika Indonesia itu mengalami kemerdekaan di masanya Soekarno. Nah, di masa rejim Orde Lama di kepemimpinan Soekarno inilah ada beberapa konsep ekonomi yang itu sudah ditawarkan oleh the founder kita. Salah satunya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Nah, ini dia salah satu konsep yang dipakai dalam ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan adalah soal pengembangan dalam aspek koperasi. Nah, tapi tentunya ketika terjadi peralihan kekuasaan dari rejim Orde Lama menuju ke Orde Baru di masanya Soeharto, konsep daripada ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila ini sudah mulai hilang. Karena ada praktek dari sistem ekonomi lain di masanya rejim Orde Baru, yakni kalau tidak salah itu sistem ekonomi konglomerat. Ya, sistem ekonomi konglomerat sendiri itu dibawa sistem kapitalisme maupun sistem neoliberalisme. Nah, ini tentunya di Indonesia sendiri di masa rejim Orde Baru sendiri melahirkan banyak kalangan konglomerat yang memang menguasai hampir seluruh sumber daya alam atau kekayaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Atau misalkan ada dari keluarga Soeharto sendiri. Nah, selanjutnya karena memang praktik dari sistem ekonomi konglomerat ini tidak berpihak kepada masyarakat, sangat eksploitasi, sangat menindas dan lain sebagainya, sehingga pemerintah Indonesia mulai mengembangkan soal konsep ekonomi kerakyatan yang memang sudah dibangun di masa sebelum Soeharto atau di masa Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu dia. Ketika pasca dari runtuhnya rejim Orde Baru yang kita kenal saat ini adalah di masa reformasi. Nah, di masa reformasi ini sudah mulai ada pengembangan soal ekonomi kerakyatan. Di antaranya adalah soal pengembangan atau pembangunan koperasi di daerah-daerah. Nah, tentunya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di desa sendiri, ya pastinya penjelasan soal ekonomi kerakyatan itu harus lebih konkret. Nah, untuk itu saya minta kepada teman-teman untuk menjelaskan soal apa itu ekonomi kerakyatan begitu. Jadi biar kita tahu bagaimana ekonomi kerakyatan, peran daripada ekonomi kerakyatan, tujuan daripada ekonomi kerakyatan, dan bagaimana proses realisasi daripada ekonomi kerakyatan. Nah, mungkin itu untuk memperlancar diskusi kita pada kesempatan baik ini, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan soal
apa itu ekonomi kerakyatan? Oke, mungkin dari saya moderator ya. Oh ya, silakan. Maka baik, tadi kemudian sudah diberikan gambaran umum tentang Ekora atau ekonomi kerakyatan. Maka di sini saya mencoba untuk menjelaskan terkait dengan persoalan prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan. Nah, karena kalaupun kita berbicara tentang bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan, maka kita juga harus ketahui bahwa ternyata di dalam ekonomi kerakyatan itu kita harus ketahui yang namanya prinsip-prinsip dasar ekonomi kerakyatan. Nah, di sini ada beberapa poin yang kemudian saya sudah catat di sini tentang prinsip dasar ekonomi kerakyatan. Yang pertama itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Terus yang kedua, ekonomi kerakyatan ini menjadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang kemudian itu negara adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, wujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yang dimana seluruh kekayaan yang kemudian ada sumber daya alam ini itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, atas dasar daripada tiga prinsip ini, maka kita ketahui secara bersama bahwa tiga prinsip ini kemudian menjadi di sini negara menjadi peran penting dalam bagaimana mengembangkan soal pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang kemudian menjadi peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama itu bagaimana mengembangkan persoalan koperasi. Karena dengan persoalan koperasi ini, maka ini menjadi penunjang bagi ekonomi rakyat. Nah, terus yang kedua, soal bagaimana mengembangkan BUMN atau barang usaha milik negara. Kalaupun kita bicara daripada konsep pedesaan, maka di situ ada BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, karena tujuan daripada BUMDes ini di mana harus mensejahterakan rakyat atau kemakmuran rakyat. Nah, terus yang ketiga, mewujudkan Undang-Undang Dasar 1443 pasal 33 ayat 3, yang tadi kemudian sudah saya jelaskan bahwasannya seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bagaimana dipergunakan oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga itu, yang berikutnya itu bagaimana memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Karena secara fakta kemudian kita lihat pada era reformasi ini begitu banyak kemiskinan yang kemudian terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sesuai dengan data BPS yang kemudian kita baca itu hampir 20% itu terjadi peningkatan kemiskinan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kemudian negara belum mampu untuk memperluas konsolidasi dalam hal ini tenaga kerja itu sendiri. Walaupun begitu banyak industri perusahaan ekstraktif yang kemudian hadir di negara Republik Indonesia ini, tapi begitu juga banyak tenaga kerja asing yang kemudian muncul juga di negara Republik Indonesia ini. Nah, terus yang kemudian kita lihat begitu banyak anak-anak terlantar. Nah, ini menjadi persoalan penting negara untuk bagaimana merangkul mereka untuk memberikan pekerjaan yang cukup atau pekerjaan yang begitu memadai untuk bagaimana keberlangsungan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu penjelasan saya singkat terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan. Sampai di sini saya kembalikan moderator, nanti ada ini baru kita lanjutkan lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih soal penjelasan dari prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang memang tentunya ada beberapa poin yang sangat penting dari konsep ekonomi kerakyatan sendiri atau prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan yang memang banyak kali sudah dijelaskan soal prinsip dasar ekonomi kerakyatan dari Habir sendiri. Nah, selanjutnya mungkin dari konsep prinsip dasar ekonomi kerakyatan sendiri pastinya memiliki sistem dan ciri-ciri dari ekonomi kerakyatan. Nah, sehingga hal ini perlu didiskusikan dan dikembangkan dalam forum. Kemungkinan bagi teman-teman yang punya perspektif soal ciri-ciri dan sistem ekonomi kerakyatan, saya berikan kesempatan untuk mendiskusikan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang mengenai yang tadi disampaikan oleh kawan Kabir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri dan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, di sini adapun sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri mampu membuat sesuatu kegiatan ekonomi yang bekerja sama oleh negara maupun masyarakat dalam mengelola perkembangan ekonomi kerakyatan. Nah, di sini saya akan membicarakan sedikit mengenai ekonomi kerakyatan yang dilihat dalam perspektif masyarakat dalam mengelola ekonomi kerakyatan itu kita harus dalam konteks
bekerja sama, kita harus bagaimana berkembangnya suatu sistem ekonomi kerakyatan itu bekerja sama setiap masyarakat maupun pemerintah daerah dalam mengelola ini usaha atau ekonomi kerakyatan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri dalam perspektif ekonomi kerakyatan. Di sini ada beberapa ciri yang kemudian itu harus dikembangkan oleh aparat-aparat atau pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi kerakyatan itu sendiri. Ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri yang pertama yaitu pemerintah yang harus menunjukkan terbentuknya ekonomi kerakyatan dan tujuan adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan. Kemudian yang kedua, efektif ekonomi berdasarkan keadilan, yang dimana perspektif dan kelanjutan keduanya maksimal alokasi melalui perencanaan pemerintah dan memaksimalkan dalam pemasaran kemajuan. Yang ketiga, pemerintah penguasa atau faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat menjadi substansi dan sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Yang keempat adalah pola hubungan produksi, yang dimana kemakmuran sebagai delegasi hubungan dan taat pada implementasi kerjasama atau bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Ada dua alasan mengapa sistem ekonomi kerakyatan perlu dijadikan perlembagaan atau dan strategi pembangunan ekonomi lainnya. Yang dua faktor ini saya akan menjelaskan salah satu. Yang pertama, konsep pembangunan ekonomi yang dimana dilakukan oleh negara-negara Eropa dan bekerja sama oleh Amerika dalam membangun perspektif, dan kemudian itu Indonesia sendiri pun harus bekerja sama oleh aparat-aparat negara dalam menjalankan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Yang kedua, ada dua pasal. Yang pertama, pasal 27 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kerja dan penghidupan yang lebih layak. Yang kedua, pasal 33 bahwa ekonomi nasional disusun dalam bentuk usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itu dia soal penjelasan dari sistem dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan dari teman Uli. Ada beberapa poin yang masuk dalam kategori sistem dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah misalkan tadi ada beberapa poin, salah satunya adalah menyusun perekonomian sebagai asas kekeluargaan. Yang kedua adalah menguasai cabang-cabang produksi yang penting dalam pengertian pengembangan BUMN yang diperuntukkan untuk rakyat banyak, dan beberapa pasal yang menjelaskan soal bagaimana ciri dan sistem ekonomi kerakyatan, yang salah satunya adalah pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3 dan lain sebagainya. Ini bagi pemerintah untuk mengembangkan atau mempraktekkan atau merealisasikan sistem ekonomi kerakyatan yang memang itu sudah dibangun oleh Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya pastinya dari sistem dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan, tentunya pasti ekonomi kerakyatan itu memiliki tujuannya tersendiri. Jadi perlunya teman-teman untuk mengkaji atau berdiskusi soal apa sih sebenarnya tujuan daripada ekonomi kerakyatan. Dan memang ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan dari prinsip dasar ekonomi kerakyatan, sistem dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan, ya pastinya punya tujuan daripada sistem ekonomi kerakyatan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan soal tujuan daripada ekonomi kerakyatan. Saya moderator. Iya.
Jadi tujuan ekonomi kerakyatan itu terdiri atas 4. Yang pertama, perwujudan tata ekonomi yang disusun atas usaha bersama untuk yang berasaskan kekeluargaan untuk menjamin kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Yang kedua adalah perwujudan konsep Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, yang kedua berdaulat di bidang politik, dan yang ketiga adalah berkepribadian di bidang kebudayaan. Yang ketiga, tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah perwujudan cabang-cabang produksi yang dimana untuk mensejahterakan hajat hidup rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 2. Terus yang keempat adalah tujuan ekonomi kerakyatan adalah perwujudan amanat tiap-tiap warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Saya kembalikan ke moderator lebih dan kurangnya. Oke, mungkin itu tadi soal penjelasan dari tujuan daripada ekonomi kerakyatan yang memang sudah ada gambaran dari beberapa poin tadi, sehingga tujuan ekonomi kerakyatan ini ya tentunya sebagai kedaulatan ekonomi bagi rakyat yang dikonsepkan tadi seperti berdikari atau berdiri kaki sendiri dalam aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ya ekonomi kerakyatan sendiri ya pastinya selain daripada memiliki tujuan, pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam dalam sistem maupun dalam penerapannya. Jadi dari sinilah saya meminta kepada teman-teman dan kawan-kawan yang ada di forum ini untuk berdiskusi soal apakah ada keunggulan dan kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Kalaupun ada, silakan teman-teman kembangkan dalam forum atau menjelaskan soal apa itu keunggulan dari sistem ekonomi kerakyatan dan apa sih kelemahan dari keunggulan ekonomi kerakyatan. Mungkin itu saya kembalikan ke teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan ekonomi kerakyatan tersebut. Dalam keunggulan ada 4 poin. Yang pertama yaitu terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemodal besar. Dan kedua juga lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan poin ketiga yaitu memperkecil kesenjangan antara si kaya dengan si miskin ini. Dan keempat yaitu menciptanya hubungan sinergi antara pemilik modal besar dengan masyarakat banyak untuk menunjang mitra kerjanya. Ada pula dalam sisi kelemahannya yaitu kita bisa lihat bahwa di mana para pemilik modal mampu memberikan keuntungan, mereka perlu mampu memberikan keuntungan untuk berbagai yang lebih profesional dalam menciptanya masyarakat yang lebih banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan keuntungan dan kelebihan dan keuntungan dan kelemahannya. Terima kasih, saya akan ke moderator. Nah, mungkin itu tadi penjelasan soal keuntungan atau keunggulan dan kelemahan dari ekonomi kerakyatan. Ya, misalkan ada beberapa poin dari keunggulan yang tadi sudah dijelaskan. Ya, keunggulan daripada ekonomi kerakyatan ini tentunya ya dia berbasis pada pada kesejahteraan masyarakat. Ya, mengedepankan kesejahteraan masyarakat daripada mengedepankan kesejahteraan daripada segelintir orang atau sekelompok orang. Nah, tentunya keunggulan ini tidak dimiliki oleh sistem-sistem yang lain. Misalkan dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang memang sistem ekonomi kapitalisme itu tuh melegalkan kepentingan dari setiap kelompok orang atau setiap individu yang memang itu tidak mengacu pada kesejahteraan masyarakat, maupun sistem neoliberalisme ataupun sistem ekonomi konglomerat yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, sehingga
keunggulan ini penting untuk diterapkan di Indonesia sendiri. Nah, karena memang ekonomi kerakyatan dia sebagai antitesa daripada sistem perekonomian yang lain. Nah, selanjutnya dia memiliki kelemahan yang tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu kelemahannya adalah tidak diminati oleh modal-modal besar, karena menganggap bahwa sistem ekonomi kerakyatan ini ya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan modal-modal besar atau dalam sistem ekonomi neoliberal atau sistem kapital, sehingga itu menjadi kelemahan daripada ekonomi kerakyatan. Nah, itu dia soal keunggulan dan kelemahan dari ekonomi kerakyatan. Nah, selanjutnya kita bicara soal bagaimana peran dari ekonomi kerakyatan dalam pembangunan atau pengembangan ekonomi di desa. Nah, tentunya pastinya kita bisa tahu bahwa di desa itu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan infrastruktur, indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, dan lain sebagainya. Banyak hal yang identik dengan desa, sehingga kita butuh satu sistem dari satu sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi kerakyatan, untuk bagaimana melakukan pengembangan atau pembangunan ekonomi di desa. Nah, tentunya untuk lebih lanjut dalam berdiskusi soal peran daripada ekonomi kerakyatan dalam pengembangan ekonomi di desa, pastinya kita akan berdiskusi soal soal gambaran umum ekonomi di desa itu seperti apa. Nah, mungkin itu selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi posisi ekonomi desa atau gambaran umum soal situasi ekonomi desa itu seperti apa. Saya berikan ke teman-teman. Saya moderator. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ekonomi kerakyatan dalam membangun desa. Hal pertama yang harus kita lihat yaitu kita harus melihat permasalahan yang ada di desa dan bagaimana cara kita untuk mencari solusi dan jalan keluar dari masalah yang ada di desa. Ada 3 poin yang kali ini saya bahas, yaitu pertama, apa saja potensi yang ada di desa. Kedua, bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada di desa. Ketiga, mengapa potensi yang ada di desa belum dipasarkan di pasar global. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja potensi desa. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari potensi desa. Potensi desa yaitu di mana semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat dan tersimpan di desa tersebut. Yang di desa tersebut memanfaatkannya dengan baik dan mengelolanya dengan baik. Terus ada 2 potensi desa, ada 2 macam potensi desa, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik terdapat ada tanah. Tanah itu yang pertama sangat dominan di desa. Kedua, air. Air itu sangat penting di desa. Ketiga, iklim, cuaca dan suhu udara yang sangat baik di desa. Keempat yaitu pertanian dan peternakan. Selanjutnya potensi desa non fisik, yaitu kelembagaan sosial, suasana masyarakat, dan kreativitas aparat desa. Kedua, bagaimana cara mengembangkan potensi desa tersebut? Mengembangkan potensi desa tersebut yaitu tadi memanfaatkan potensi non fisik dan potensi fisik. Terus mengapa potensi desa belum dipasarkan di pasar global? Yang kita tahu, Indonesia mempunyai kekuatan paling utama yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu kurang lebih 250 juta orang. Kenapa belum dipasarkan di pasar global? Yang pertama itu kurangnya kepercayaan kepada negeri kita sendiri. Kedua, kurangnya pendidikan di negeri kita. Sekian dan terima kasih. Saya akan ke moderator. Ya, mungkin itu soal gambaran umum ekonomi desa dan secara konsep umum yaitu peran ekonomi kerakyatan dalam pengembangan ekonomi desa. Ya, tentunya ada beberapa poin yang memang itu menjadi indikator penting dalam melihat ekonomi di desa. Yang juga ada beberapa pertanyaan yang timbul, misalkan apa saja potensi desa, ya kan, bagaimana cara untuk mengembangkan potensi desa, dan kenapa ekonomi desa itu atau potensi desa tidak bisa dipasarkan di di pasar global ataupun pasar nasional maupun lain-lain. Nah, sehingga ada beberapa penjelasan tadi yang memang sudah menjadi
kemungkinan bagi ekonomi. Poin penjelasan sudah dijelaskan oleh Asma tadi. Selanjutnya kita akan pastinya akan mendiskusikan soal potensi-potensi desa dan bagaimana cara pengembangan potensi ekonomi di desa. Nah, di sini kita lihat adalah peran ekonomi kerakyatan dalam pengembangan ekonomi di desa. Ya, untuk lebih lanjut untuk menjelaskan dalam penjelasan potensi ekonomi desa dalam pengembangannya, maka saya berikan kesempatan kepada teman-teman forum untuk menjelaskan soal potensi ekonomi desa dan bagaimana cara pengembangan ekonomi desa dalam perspektif ekonomi kerakyatan. Saya moderator. Ya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai potensi ekonomi desa dan bagaimana cara pengembangan potensi ekonomi desa. Di sini terdapat dua potensi, yang pertama pertanian dan yang kedua peternakan. Untuk pertanian sendiri, isu strategi untuk pertanian yaitu peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Nah, bagaimana cara pengembangan tersebut? Yaitu dengan cara satu, pembinaan kelompok tani, kemudian training bagi petani miskin dengan sistem pola tanam, teknologi tetap guna, dan pembuatan pupuk alami. Kemudian yang ketiga, pembangunan dam dan perbaikan saluran irigasi. Kemudian yang keempat, pemberian kredit lunak terhadap petani miskin, dan yang kelima, pembangunan fasilitas layanan pertanian. Kemudian untuk potensi peternakan, isu strategis peternakan di desa yaitu peningkatan pendapatan peternak miskin melalui pengembangan ternak secara intensif sebagai sumber pendapatan yang alternatif. Kemudian cara pengembangannya sendiri, yang pertama penyuluhan dan pelayanan kesehatan ternak, yang kedua pelatihan sistem pengelolaan ternak, dan yang ketiga pelatihan manajemen pemasaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu soal penjelasan potensi desa dan bagaimana cara pengembangannya dalam perspektif ekonomi kerakyatan. Ya, tentunya pasti ada potensi-potensi lain dari desa selain daripada pertanian dan peternakan. Ya, sehingga saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mendiskusikan soal apa saja selain daripada yang menjadi potensi desa dalam sektor pertanian yang sudah dijelaskan oleh Nia tadi. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Ada moderator. Ya, silahkan. Ya, lanjut saja. Di sini saya akan melanjutkan potensi desa daripada teman tadi. Ada beberapa poin di sini. Poin pertama yaitu tentang perkebunan. Potensi desa perkebunan. Isu strategis untuk perkebunan di desa adalah pengolahan lahan tidur sebagai sarana sebagai tegalan dengan peningkatan produktivitas dan tata guna lahan. Kemudian kegiatan umum pembangunan potensi ekonomi berbasis perkebunan di desa adalah pengembangan jenis tanaman, pelatihan tentang sistem pengolahan hortikultura. Kemudian dalam bidang infrastruktur, isu strategis untuk bidang infrastruktur terdapat peningkatan sarana transportasi, telekomunikasi, dan air minum. Kelancaran daripada perekonomian masyarakat dan sarana umum lainnya. Kemudian kegiatan umum yang harus dilakukan daripada infrastruktur yaitu perbaikan jalan desa, pembuatan sarana irigasi, serta pembangunan jembatan demi melancarkan kehidupan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silakan kepada moderator. Usaha kecil dan menengah. Isu strategi pengembangan usaha kecil dan menengah adalah peningkatan keterampilan kesejahteraan seperti pengembangan usaha-usaha kecil lainnya. Kegiatan utama pengembangan potensi ekonomi berbasis industri usaha kecil dan menengah di sini adalah yang pertama bantuan dana bergulir bagi para pengrajin. Yang kedua, bantuan dana bergulir atau kredit lunak bagi pedagang bekulan. Yang ketiga, penyediaan fasilitas pengelolaan dan pemasaran hasil kerajinan. Yang keempat,
pelayanan simpan pinjam bagi masyarakat miskin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Iya, itu juga penjelasan terkait dengan potensi ekonomi desa dan bagaimana cara pengembangannya itu dilihat dari sisi industri UKM-nya, ada usaha kecil dan menengahnya. Justru usaha kecil dan menengah ini juga menjadi salah satu indikator atau parameter dalam pengembangan ekonomi di desa. Itu dia, melihat dari kreativitas dari masyarakat di desa. Nah, selanjutnya pasti ada aspek yang lain yang memang menjadi indikator dalam pengembangan ekonomi desa yang memang sudah tadi dibicarakan atau didiskusikan, yaitu faktor yang menentu adalah soal ekonomi, penjelasan soal ekonomi. Nah, sini kita bicara dalam perspektif lain atau aspek lain, atau bisa saja ada aspek sosial lainnya yang mendukung mendukung untuk pengembangan ekonomi di desa. Tentunya dalam hal ini saya akan berikan kesempatan juga kepada teman-teman untuk menjelaskan aspek lain selain daripada aspek ekonomi, yaitu aspek sosial. Apa-apa saja aspek sosial yang bisa dipakai untuk meningkatkan atau pengembangan ekonomi di desa dijelaskan oleh teman-teman. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk menjelaskan. Saya moderator. Langsung saya akan menjelaskan tentang peran aspek untuk pengembangan ekonomi di desa. Untuk di bidang pendidikan, itu strategi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia baik secara akademik maupun keterampilan. Di sini ada 8 kegiatan di bidang pendidikan, yaitu 1. Rehab sekolah pada setiap jenjangnya. 2. Meningkatkan mutu siswa. 3. Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dengan pelatihan kompetensi. 4. Meningkatkan kerjasama dengan dinas pendidikan, pihak sekolah, komite, dan semua masyarakat di dalam desa. Kunjungan dan konsultasi kepada masyarakat tentang peningkatnya pendidikan, pengusulan dana BKM bagi siswa jenjang SMA dan SMP bagi keluarga miskin. 5. Pemberantasan buta aksara. 6. Penyediaan alat transportasi atau sepeda bagi murid yang jauh dari sekolah. 7. Pembentukan lembaga-lembaga pendidikan non formal. 8. Pelatihan keterampilan bagi pemuda-pemudi. Mungkin itu saya, selebihnya saya serahkan ke moderator. Iya, itu adalah salah satu aspek sosial yang memang menjadi parameter atau indikator untuk pengembangan ekonomi desa, yakni salah satunya adalah pendidikan, di mana pendidikan itu menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi desa, karena pendidikan tujuannya adalah pertama itu pemberdayaan manusia. Poin-poin penjelasannya yang memang tadi sudah dijelaskan, salah satunya adalah pemberantasan buta huruf. Nah, ini penting sekali. Selain daripada pemberantasan buta huruf, yaitu meningkatkan kreativitas masyarakat di desa. Nah, itu dia. Sehingga dalam aspek pendidikan pun menjadi penting. Nah, selanjutnya selain daripada aspek pendidikan atau peran pendidikan, apakah ada peran-peran dalam aspek sosial lainnya, sehingga dalam diskusi ini bisa dijelaskan atau lebih diperjelas soal aspek sosial lainnya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada forum untuk menjelaskannya. Saya moderator. Ya, silahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi tadi disampaikan oleh kawan tadi memang di bidang pendidikan, jadi di sini saya menjelaskan soal di bidang kesehatan. Yang pertama soal isu strategi di bidang kesehatan. Memang saya tulis beberapa hal yang kemudian itu saya tulis di bidang kesehatan. Yang pertama itu tersedianya sumber mata air di dusun. Yang kedua itu tersedianya bahan baku di lokal. Yang ketiga ini tersedianya sarana puskesmas. Memang yang pertama tersedianya sumber mata air di dusun ini memang semacam harus dikembangkan di pedesaan atau dikenal dengan dulunya itu di dusun. Kembangkannya itu di sektor di air ini harus dikembangkan di desa atau di dusun itu sendiri. Yang kedua itu tersedianya bahan baku di lokal untuk pembangunan MCK. Ini harus dikembangkan sehingga masyarakat di pedesaan juga memanfaatkan di MCK itu sendiri. Yang ketiga itu tersedianya sarana dan puskesmas. Yang ketiga ini memang perlu di bidang kesehatan sehingga masyarakat di pedesaan juga mereka sakit itu tidak keluar daripada di daerah pedesaan itu sendiri.
Yang ketiga ini kegiatan utama dalam bidang kesehatan. Yang pertama ini saya tulis ini yang saya tulis ini memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan jamban dan kekeluargaan dan MCK. Yang kedua ini pengoptimalan sumber mata air untuk sumur gali atau sumur bor itu sendiri. Yang ketiga ini pembangunan kerjasama yang baik dengan dinas terkait itu sendiri yang disebut dengan dinas kesehatan itu sendiri. Yang ketiga ini memang harus di kerjasama antara puskesmas di desa dan dinas kesehatan atau dinas kabupaten atau provinsi atau kementerian kesehatan itu sendiri. Memang di dinas kesehatan ini harus kerjasama dengan beberapa bidang di desa itu sendiri. Yang pertama itu pemberdayaan dukun di desa itu sendiri. Yang kedua ini pelayanan posyandu. Dan ketiga ini peningkatan gizi anak dan makanan di dampingan itu sendiri. Yang ketiga, tiga faktor ini harus kerjasama di desa dan pemerintah desa maupun kementerian kesehatan itu sendiri. Yang keempat itu membangun puskesmas dan posyandu. Yang keempat ini harus semacam puskesmas dan posyandu ini semacam harus dibangun, atau puskesmas ini dibangun di satu kecamatan. Sedangkan semacam posyandu ini di desa itu semacam desa, contohnya di satu desa itu harus di desa ini harus dikembangkan di satu desa atau dikembangkan sehingga gizi yang kemudian itu anak-anak di desa itu mereka punya gizi itu lebih baik lagi, sehingga kedepannya itu sumber daya manusia itu lebih baik lagi di negara atau di desa itu sendiri. Yang terakhir ini pembuatan drainase atau limbah keluarga itu sendiri. Memang ini harus dikembangkan lagi. Mungkin itu saya jelaskan beberapa faktor itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Iya, tadi juga ada penjelasan soal aspek sosial lainnya. Ya, memang benar bahwa peran aspek sosial dalam baik itu pendidikan maupun kesehatan itu menjadi penting sekali. Karena melihat bahwa di desa itu tuh kecenderungannya adalah kecenderungan dalam indeks pembangunan manusia. Ya, sehingga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau pemberdayaan manusia tentunya ada peran yang sangat kuat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Juga ada aspek-aspek yang lain yang memang itu menjadi indikator dalam pengembangan ekonomi desa. Misalkan dalam aspek demokrasi, dalam aspek gender, di mana perempuan juga memiliki peran aktif dalam pengembangan ekonomi desa. Yang ini memang jauh hari yang memang perempuan ini yang memang selalu termarginalkan, itu dia, sehingga mereka berada pada posisi ini dan tidak ada pengembangan dalam potensi di perempuan sendiri, itu dia. Makanya aspek gender juga menjadi penentu bagi peningkatan produktivitas masyarakat di desa. Nah, selanjutnya bahwa peran ekonomi kerakyatan atau pengembangan ekonomi kerakyatan di desa sendiri tentunya pasti diperhadapkan dengan tantangan, atau justru ada beberapa hal lain yang menjadi kendala sehingga implementasi daripada ekonomi kerakyatan itu belum juga selesai, baik itu di masa rejim Orde Lama, di masa Soekarno, sampai masuk pada tahapan rejim Orde Baru, dihapuskan semua dalam konsep ekonomi kerakyatan itu. Sampai masuk di era reformasi pun praktik daripada ekonomi kerakyatan itu masih nihil. Karena pertama yang harus dilihat adalah masih ada sistem ekonomi yang lain yang itu masih mendominasi Indonesia, terutama sistem ekonomi global yang saat ini kita tahu adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi neoliberal. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Apakah masih ada tanggapan lain? Tidak ada. Kalaupun sudah tidak ada, maka saya akan menutup diskusi sesi diskusi pada kesempatan baik ini dengan tema menganalisa pengembangan ekonomi kerakyatan di desa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Siang. Sekian dari diskusi kelompok 2 dari mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dengan tema Analisis Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Desa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.